Shalom, selamat malam Bapak Ibu warga Blok 2 yang terkasih. Salam patung bulan. Pada malam hari ini kita akan memulai kebaktian kita secara online. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima votum dan salam. Ibadah PD saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus, Sang Penyelamat, dan Roh Kudus, Sang Penolong umat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ada pada kita semua. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih warga Blok 2, sebelum kita menerima firman, mari kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor ke-87, bait yang pertama dan bait yang kedua. Ning koso ngumandang asmo. Bapak Ibu yang terkasih warga Blok 2, sebelum kita menerima firman pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas malam yang indah ini yang Tuhan Yesus berikan buat kami, warga Blok 2. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Berkati kami, beri hikmat, akal budi, pengetahuan pada diri kami. Sucikan hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak dari firman yang kami baca pada malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-7, ayat yang ke-14 sampai ke-25. Keluaran pasal yang ke-7, ayat yang ke-14 sampai ke-25. Tulah pertama air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepada Tuhan Allah seorang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang ada di tanganku ini akan kupukul air di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa,
Katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Seperti yang telah difirmankan Tuhan, Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulai sungai Nil. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, warga Blok 2, suatu hari ada seorang pemuda yang menanam pohon. Pohon itu dari kecil dirawat sampai besar dan tumbuh besar. Bahkan tumbuh melewati rumah pemuda tersebut. Sehingga banyak orang yang berjalan di depan rumah pemuda tersebut sering tidak bisa lewat karena semakin besar tumbuh pohon tersebut. Banyak sekali tetangga kanan kiri yang melewati rumah pemuda tersebut untuk mengingatkan pemuda itu untuk menebang pohon pemuda tersebut. Tapi pemuda tersebut, Bapak Ibu, tidak mau. Dia berkeras hati, tidak mau memotong pohon tersebut karena dia merasa dia yang merawatnya. Dia merasa dia yang sudah membuat tumbuh besar. Dia merasa sayang. Dengan keras hati dia tidak mau, meskipun banyak diingatkan oleh tetangga kanan kiri. Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah berkeras hati. Sampai suatu saat pemuda tersebut lewat rumahnya dan tertimpa ranting dari pohon tersebut. Dia merasa sakit karena tertimpa ranting itu. Dia merasa, oh ternyata benar ya apa yang dikatakan tetangga kanan kiri, bahwa pohon yang semakin hari semakin besar itu bisa membahayakan orang yang lewat di sekitarnya. Dia akhirnya memangkas, mau tidak mau dia akhirnya memangkas pohon yang besar yang sudah tumbuh besar tersebut. Dia berpikir, seandainya saya tidak berkeras hati dan saya mau mendengar tetangga kanan kiri saya untuk menebang pohon sebelum sampai besar sekian ini, tentu akan mudah untuk menebangnya. Demikian juga dengan Firaun pada bacaan kita pada saat ini, di mana Firaun sangat berkeras hati, tidak mau melepas umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Bahkan Tuhan sendiri memperingatkan Firaun melalui Musa dan Harun untuk menjadikan air menjadi darah, tidak pernah mau untuk mengeluarkan umatnya Israel keluar dari tanah Mesir. Pelajaran yang kita petik pada malam hari ini, Bapak Ibu, supaya kita tidak berkeras hati. Tuhan akan memperingatkan kita, bisa dengan siapa saja, dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, dengan anak kita, dengan suami atau istri kita, bisa. Tuhan bisa memperingatkan kita sebelum kita berkeras hati dan kita akan menyesal dengan kekerasan hati kita.
Untuk itu Bapak Ibu, kita harus mendengarkan peringatan Tuhan. Kita harus membuka hati kita pada saat Tuhan berfirman, supaya kita nggak keras hati, supaya kita nggak menjadi sombong, merasa benar sendiri, tapi ujung-ujungnya nanti akan menyesal. Kalau orang Jawa mengatakan, walah, kenapa ya saya kok tidak begini ya, walah, ternyata itu katanya orang tua tuh ya bener, akhirnya ya begini ya. Supaya kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu, dari firman yang indah pada malam hari ini, kita diingatkan kembali untuk tidak berkeras hati, untuk mau membuka hati kita, mau menerima saran dan nasihat dari siapapun juga, karena Tuhan bisa membuat siapa saja untuk memperingatkan kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu indah pada malam hari ini Tuhan, untuk mengingatkan kami untuk tidak berkeras hati, untuk mau membuka hati terhadap nasihat dan saran dari siapapun Tuhan, karena Tuhan bisa bekerja melalui dan melalui siapapun juga. Buka hati, pikiran, dan jiwa kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi keras hati, supaya kami tidak menjadi sombong, tapi mau membuka hati dan mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Untuk itu Bapak Ibu, sudah saatnya kita memberikan ucapan syukur atau persembahan kita pada malam hari ini, yang akan diiringi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 390, bait yang pertama dan bait yang kedua, yaitu gunakno wektumu paringe Gusti. Warga Blok 2, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah sertai kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih atas malam hari yang indah ini. Tuhan sudah berikan kepada kami kesehatan, umur yang panjang, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian ini ya Tuhan. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang saat ini terkena COVID-19 ya Tuhan. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka Tuhan, melalui obat-obatan yang diminumnya. Tuhan campur tangan. Tuhan berkati juga tenaga medis maupun para dokter yang melayani mereka. Tuhan jauhkan dari COVID-19 supaya mereka tidak tertular ya Tuhan. Kami juga bersyukur pada malam hari ini, meskipun kami harus berdoa di rumah, memuji memuliakan nama-Mu di rumah melalui online, tidak mengurangi kekusukan kami untuk datang di hadirat-Mu. Dan kami percaya Engkau mendengar segala doa kami.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat persembahan kami. Engkau melihat tangan-tangan yang sudah mempersembahkan Tuhan. Engkau tahu kami mempersembahkan dari hati dan kekurangan kami. Biarlah persembahan itu berguna buat kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini, buat segala kegiatan kekristenan yang ada di gereja kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan singkirkan dari berbagai macam terorisme. Tuhan singkirkan dari berbagai macam korupsi. Dan Tuhan singkirkan dari berbagai macam bencana alam serta COVID-19 ini ya Tuhan. Kami sebagai warga Blok 2 berdoa supaya kami terhindar dari sakit penyakit ini ya Tuhan. Tuhan, Kau tahu kalau Tuhan sanggup menolong umat-Mu Israel dengan tanda darah sehingga terhindar dari malaikat maut Tuhan, Tuhan pun akan melindungi kami semua warga Blok 2 ini dari COVID-19 ini melalui darah yang sudah tercurah di kayu salib itu untuk kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah tutup bungkus dengan kuasa darah Roh Kudus-Mu sehingga kami semua dapat terhindar dari COVID-19 ini. Apa yang mustahil dan tidak mungkin buat kami, tidak mustahil buat Engkau. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat kami yang bekerja Tuhan, yang masih harus bekerja meskipun pandemi. Tuhan tolong campur tangan, Tuhan tolong berkati kami, sehingga kami mampu bekerja dengan baik seturut rencana dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan, yang belajar dari rumah melalui daring. Tuhan juga campur tangan. Tuhan beri semangat buat anak-anak kami. Meskipun di pandemi seperti ini, anak kami akan tetap semangat untuk belajar seturut rencana dan kehendak Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Engkau selalu memberkati kami, warga Blok 2 ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta mengajari kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi warga Blok 2, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan untuk mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Diambil dari KPJ atau Kidung Pasamuan Jawi nomor 155, bait yang pertama saja. Kidung Pasamuan Jawi nomor 155, bait yang pertama saja. Aku tanate mangerti. Aku tanate mangerti.
2, ibadah kita telah selesai. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan warga Blok 2, kita akan tutup ibadah kita dengan memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 427, bait yang pertama saja. Kidung Pasamuan Jawi 427, bait yang pertama saja, Bekjo Sejati.